Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Peluang merupakan salah satu materi pada mata pelajaran matematika di kelas 8. Apa sih peluang? Peluang adalah suatu kesempatan atau suatu kemungkinan. Nah, jadi di materi peluang ini kita harus mengetahui dua hal. Yang pertama adalah ruang sampel, yang kedua titik sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh percobaan yang pertama, yaitu pelemparan koin. Adik-adik pasti pernah dong melakukan pelemparan koin. Biasanya kita lakukan saat hendak memulai permainan, contohnya permainan sepak bola. Nah, misal koin tersebut merupakan sekeping mata uang logam. Nah, jika koin ini dilempar, maka yang mungkin terjadi adalah muncul salah satu sisi, yaitu sisi angka atau sisi gambar. Nah, sisi angka atau sisi gambar tersebut disebut dengan ruang sampel. Jika kita tuliskan maka seperti ini. S. Nah, S ini adalah simbol dari ruang sampel. S sama dengan angka, kita simbolkan dengan A, dan gambar. Gambar kita simbolkan dengan G. Lalu titik sampelnya, titik sampelnya yaitu anggota dari ruang sampel ini, yaitu A dan G. Nah, kemudian jumlah ruang sampelnya bisa kita tentukan, yaitu N, S. N adalah jumlah, jadi jumlah dari ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Nah, tadi kan koin yang dilempar cuma 1. Kalau 2 bagaimana? Nah, untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel dengan koin lebih dari 1, itu bisa menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N. Dengan N ini jumlah koin. Nah, misal koin yang dilempar ada 3, maka NS sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Jadi ruang sampelnya ada 8. Misal yang dilempar koin sebanyak 5, berarti NS-nya sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5, sama dengan 32. Nah, itu untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kalau untuk mengetahui titik sampelnya bagaimana? Nah, biasanya yang digunakan itu ada 2. Yang pertama menggunakan diagram pohon, dan yang kedua menggunakan tabel. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja. Soalnya 3 buah koin dilempar bersamaan, berapa banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar? Nah, untuk menjawabnya kita buat terlebih dahulu diagram pohonnya. Nah, ini adalah diagram pohon pelemparan 3 buah koin bersamaan. Nah, ini koin yang pertama. Ini koin yang pertama, kemudian ini koin yang kedua, ini koin yang ketiga. Nah, ternyata saat 3 koin dilempar bersamaan, itu kemungkinan akan muncul angka-angka atau angka-angka gambar, atau bisa jadi angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Nah, kita bisa tentukan banyaknya ruang sampel dari diagram pohon ini. Jadi NS-nya sama dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Atau bisa juga dengan rumus, yaitu NS sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah,
Lalu ditanyakan apa? Berapa banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan dua gambar? Yang menunjukkan dua gambar yaitu angka gambar-gambar, kemudian gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Berarti titik sampelnya atau titik sampel dari kejadiannya kita simbolkan dengan A. A sama dengan angka gambar-gambar, kemudian gambar angka gambar, lalu gambar gambar angka. Lalu jumlah dari kejadian tersebut ada 1, 2, 3. Jadi N itu kan jumlah dari kejadian yang menunjukkan dua gambar ada 3. Nah, lalu bagaimana kalau koin yang dilempar ada banyak, misalnya ada 5 koin. Nah, apakah bisa menggunakan diagram pohon? Tentu bisa, tapi akan lebih banyak cabangnya dan rumit, memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal aja. 5 buah koin dilempar bersamaan. Berapa banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 3 gambar? Nah, pertama-tama kita gambar dulu segitiga Pascalnya. Ini 1, 1, 1. Nah, jadi ini ada angka 1 untuk segitiga. Kemudian yang di tepi selalu 1, yang tengah dijumlahkan 2, 1, 1, tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, ini 1, 1, 4, ini 3 tambah 3, 6, ini 4, 1. Nah, kemudian kapan kita berhenti? Nah, kita berhenti kalau sudah menemui angka 5, karena yang dilempar tadi koinnya ada 5. 1, 5. Nah, kita sudah menemukan angka 5. Ini 10, 10, 5, 1. Udah, stop sampai sini. Nah, kemudian tadi kan yang dilempar kayaknya ada 5. Berarti sini kita tulis 5 gambar, kemudian sini 4 gambar, 1 angka, dia menurun. Kemudian 3 gambar, 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 1 gambar, 4 angka, terakhir 5 angka. Jadi dia gambarnya jumlahnya menurun dan angkanya naik. Nah, ini kita beri sekat biar lebih jelas. Apakah boleh 5 angkanya di sebelah sini? Boleh. Tapi nanti ini jadi 4 angka 1 gambar, 3 angka 2 gambar, dan seterusnya. Kemudian tadi ditanyakan apa? Berapa banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 3 gambar? Kita cari yang 3 gambar. Ini 3 gambar 2 angka. Nah, banyaknya ada 10. Nah, sudah ketemu. NA-nya berarti NA atau banyaknya titik sampel yang menunjukkan 3 gambar ada 10. Kemudian kita juga bisa menentukan ruang sampel dari segitiga Pascal ini. Banyaknya ruang sampel. Tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Ada 32. Nah, misal kita menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 sama. Selanjutnya, contoh percobaan yang kedua, yaitu pelemparan dadu. Nah, biasanya kita melakukan pelemparan dadu saat hendak bermain ular tangga. Nah, kemungkinan yang akan terjadi saat kita melempar dadu adalah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, angka 1 sampai 6 tersebut
disebut sebagai ruang sampel pelemparan sebuah dadu. Jika kita tulis maka seperti ini. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah atau banyak ruang sampelnya N, S sama dengan ada 6. Nah, kalau untuk menentukan banyaknya ruang sampel pelemparan dadu yang lebih dari 1, kita bisa gunakan rumus NS sama dengan 6 pangkat N, dengan N jumlah dadu. Misal dadu yang dilempar sebanyak 2, berarti banyak ruang sampelnya sama dengan 6 pangkat N, 6 pangkat 2, ada 36. Misal yang dilempar ada 3 dadu, maka banyak ruang sampelnya 6 pangkat N, 6 pangkat 3 sama dengan 216. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapa banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan mata dadu pertama angka 5? Nah, ini tabel dari pelemparan 2 buah koin. Ini koin yang pertama, ini koin yang kedua. Jadi ini 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,6. Seterusnya begitu sampai 6,1, 6,2, 6,3 sampai 6,6. Jadi NS-nya banyak atau jumlah ruang sampelnya ada 6 pangkat N, 6 pangkat 2, 36. Kemudian tadi yang ditanyakan banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan mata dadu pertama angka 5. Jadi mata dadu pertama angka 5. Ketikkan ini, 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 5,1. Mata dadu pertamanya angka 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Jadi ini titik sampelnya. Berarti NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini contoh yang terakhir yaitu pelemparan dadu dan koin secara bersamaan. 2 buah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampelnya. Pertama-tama kita buat dahulu diagram dari 2 buah koin. Kemudian disatukan dengan tabel dadu. Nah, ini bisa kita lihat AA1, AA2 sampai GG6. Nah, untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa langsung hitung dari tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang koinnya ada 1, 2, 3, 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Atau kita bisa gunakan rumus. Rumus dari banyaknya ruang sampel 2 koin yaitu NS sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan rumus dari banyaknya sampel 6 pangkat N yaitu sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6. Jadi banyaknya ruang sampel dari percobaan pelemparan 2 buah koin dari sebuah dadu adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Sekian materi mengenai ruang sampel dan titik sampel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.